Oke, untuk materi selanjutnya kita akan mendiskusikan mengenai dispersi data. Apa itu dispersi? Dispersi itu bisa diartikan kesenjangan atau simpangan. Kalau kita sering belajar ekonomi kan juga dikenal ada istilah dispersitas ekonomi atau dispersitas gitulah apalah gitulah. Nah, itu intinya kesenjangan. Kalau kita bicara ekonomi berarti terjadi kesenjangan ekonomi antara satu dengan lainnya. Kalau warga ya antara warga satu dengan warga lainnya. Nah, langsung saja saya contohkan. Di sini saya punya data. Ada data A dan data B. Semuanya 5 data. Data A terdiri dari 5 data. Ada 2, 4, 6, 8, 10. Data B juga berisi 5 data, tapi di sini 6, 6, 6, 6, 6 semua datanya. Nah, bicara rata-rata, data A dan data B ini rata-ratanya sama loh. Kalau kita jumlah, ini kita jumlahkan total, kita summary kan, ketemunya 30. Data B kita summary kan juga, ketemunya 30 juga. Terus nyari rata-rata gimana? Ya 30 dibagi banyaknya data aja. Banyak data tadi kan 5 kan. 30 bagi 5 sama dengan 6. Di rata-rata data A. Rata-rata data B juga sama. Kalau kita jumlah total summary 30 ketemunya dibagi 5, banyak data 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu 6. Rata-ratanya sama 6. Namun yang membedakan ini adalah sebaran data. Kalau di sini sebaran datanya 6, 6, 6, 6 semua. Kalau di sini ada 2, 4, 6, 8, 10. Rata-ratanya betul sama 6. Tapi dispersitasnya akan menjadi beda. Nah, kalau kita baca di buku untuk mencari dispersi data itu ada banyak cara, ada dengan rata-rata simpangan atau ya rata-rata simpangan lah. Ada juga bisa dengan varian. Nah, yang saya contohkan dengan menggunakan standar deviasi. Ini yang paling sering dipakai, jadi kita belajar ini aja, yang lainnya nggak usah karena keterbatasan ya, keterbatasan keadaan dan waktu juga. Karena yang sering dipakai standar deviasi, maka saya akan mencontohkannya standar deviasi. Nyari dispersitas itu gimana sih caranya gitu kan? Kalau kita lihat rumus itu agak ribet memang, seperti ini rumusnya. Standar deviasi sama dengan akar dari sigma X min X rata-rata kuadrat dibagi N atau banyak data. Nah, ini X itu data, X di atasnya ada strip itu rata-rata, dan N itu jumlah total data. Nah, kita kembali lagi ke contoh. Data kita ada 5, rata-rata kita 6. Nah, pertama kita mencari ini dulu, X min X rata-rata. Saya di sini kasih petik aja ya, bukan strip karena nggak bisa bikin strip di sini. Nah, ini masing-masing data kita kurangi dengan rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 6. Oke, ketemu seperti ini. Terus langkah kedua dibuat X min X rata-rata atau X min rata-rata dikuadratkan sama dengan, berarti ini kan 16 kan, min 4 kali min 4 16. Atau bisa juga kalau pakai Excel itu di pangkat 2 gitu, tanda pangkat 2, tanda pangkat itu di atas 6 itu. Nah, setelah itu ketemu kita tarik aja ke bawah. Nah, ini kita summary di sini, kita total jumlah ini semua.
gini. Ini. Nah, 40. Terus kita masukkan ke rumus. Kalau kita lihat rumus berarti di step ini sudah ketemu summary X min X rata-rata pangkat 2 itu sudah ketemu. Ketemunya 40. Nah, 40 ini tinggal dibagi dengan banyaknya data. 40 bagi 5 sama dengan 8. Ketemu ya 8, ini baru varian. Nah, untuk standar deviasi 8 ini perlu diakar. Kalau pakai Excel SQRT itu buat ngakar ya, square root bahasa Inggrisnya. SQRT dari 8. Klik aja 8-nya di situ, tutup kurung, enter. Nah, ketemulah standar deviasi itu sebesar 2,8284, titik gitu kan. Panjang banget itu angkanya. Nah, data B ini juga sama langkahnya. Kita copy. Langkahnya juga sama seperti mencari di data A itu. Masing-masing kita kurangi dengan rata-ratanya. Nah, karena nilai masing-masing data itu sama dengan nilai rata-ratanya, maka simpangan-simpangan ini akan menghasilkan angka 0. Dan itu nggak usah dihitung lagi, itu pasti standar deviasinya 0. Nah, ada perbedaan kan antara data A dan data B, di mana data A standar deviasinya 2,82, data B standar deviasinya 0. Hal ini menandakan bahwa data B itu cenderung homogen, berarti sama. Kalau kita bicara rata-rata 6, berarti di situ betul. Memang rata-rata 6 dilihat dari sebaran datanya. Memang banyak sekali yang 6, hampir ya memang semuanya 6 karena ini contohnya seperti itu. Data A rata-rata juga 6, tapi kalau kita lihat sebaran datanya ternyata beda-beda. Di sini muncullah standar deviasi 2,82. Nah, kesimpulannya data B ini lebih homogen dibanding dengan data A. Kalau kita bicara ekonomi, dispersitas ekonomi di wilayah B ini lebih kecil. Berarti orang-orang yang tinggal di daerah B ini cenderung sejahtera karena pendapatannya itu rata. Kalau ada pejabat bilang rata-rata penghasilan kami di wilayah kami itu 6 juta, berarti di sini 6 juta beneran, berarti betul. Kalau kamu jadi presiden itu semua akan bahagia di sini. Tapi kalau kamu bilang di data A rata-rata penghasilan warga saya 6 juta gitu kan. Wah, ini yang sini marah, ini golongan ini. Golongan 2 dan 4 ini marah. Karena di sini terjadi kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi. Kenapa kesenjangan? Lah kita bilang 6, di sini kok ada yang 2. Rata-rata 6, di sini ada yang 4. Loh, di sini malah ada yang tinggi banget, ada yang 10. Nah, itulah fungsi dari standar deviasi untuk melihat dispersitas sebuah data itu, melihat homogenitas sebuah data. Semakin standar deviasi itu mendekati 0 atau kalau perlu 0 gitu, itu semakin bagus. Data itu memiliki sebaran yang cenderung homogen, sama. Kalau konsepnya ekonomi ya sejahtera semua. Nah, data A standar deviasinya cenderung lebih tinggi dibanding data B. Maka di sini terjadi dispersitas data. Nah, seperti itu. Kalau kalian menjadi pejabat di dua wilayah ini, kalian akan banyak diapresiasi di wilayah B karena kalian berhasil mensejahterakan semua masyarakat.
Kalau di sini enggak, ekonomi yang terjadi di sini itu kalau konsepnya ekonomi ya, itu hanya dinikmati orang-orang tertentu. Sedangkan sisanya itu masih anggaplah miskin gitu kan. Nah, itulah pentingnya kita mengenal standar deviasi. Agar kalau orang bicara rata-rata itu kalian bisa kritis gitu kan. Rata-rata standar deviasinya berapa? Jangan hanya bilang rata-rata saja gitu kan. Nah, seperti ini, silakan ini didiskusikan. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada saya.